Ya, selamat datang di mata kuliah Parallel Programming. Pada video kali ini, kita akan mencoba untuk membahas perbandingan mendasar antara komputasi yang kita lakukan pada CPU dan komputasi yang kita lakukan pada GPU. Berikut adalah outline yang kita bahas. Jadi yang pertama adalah tipe dari parallel computing. Mungkin kita sudah pernah membahas pada video sebelumnya. Namun di video ini kita akan coba lihat dari sisi yang berbeda. Lalu berikutnya adalah kenapa kita menggunakan GPU untuk melakukan simulasi dan pemodelan artificial intelligence. Lalu berikutnya adalah arsitektur GPU itu seperti apa. Oke, kita mulai dari yang pertama. Namun sebelum itu kita juga akan membahas perbandingan mendasar mengenai performance, price, dan power consumption dari GPU dan CPU. Dilihat dari aspek kecepatannya, harga, dan konsumsi dari dayanya. Ya, jadi ini adalah beberapa tipe dari parallel computing. Ya, seperti kita tahu bahwa parallel computing dibangun dengan menggunakan superkomputer yang sangat besar, menggunakan data center dengan daya yang sangat besar juga, ya, dan menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Nah, cluster-cluster tersebut biasanya menggunakan InfiniBand, ya, atau Ethernet, di mana InfiniBand atau Ethernet ini memiliki kecepatan yang sangat cepat, ya. Artinya bandwidth yang dimiliki untuk dapat berkomunikasi antara satu cluster dengan cluster yang lain itu memang dibuat sedemikian rupa agar latensinya sangat minimal. Oke, nah itu adalah jenis-jenis parallel computing dan beberapa aplikasi-aplikasi atau middleware yang dipakai untuk menjalankan aplikasi ini atau aplikasi paralel antara lain. Yang pertama adalah OpenMP dengan Open Multiprocessing, ya, Application Programming API, Multi-Platform Share Memory Multiprocessing. Lalu berikutnya ada MPI yang sudah pernah kita bahas pada modul sebelumnya atau Message Passing Interface, ya. Ini adalah dua tipe yang sering digunakan untuk melakukan parallel programming. Namun karena perkembangan dari dunia semikonduktor, ya, dibangunlah metode computing menggunakan graphic processing unit. Sebelumnya graphic processing unit memang digunakan untuk pemrosesan grafis, ya. Namun sekitar tahun 2007 graphic processing unit atau 2008 mulai digunakan untuk melakukan komputasi menggunakan beberapa platform, ya, atau library seperti CUDA atau Code Unified Device Architecture ataupun OpenCL, ya, yang merupakan open source yang bisa digunakan pada ATI Radeon atau yang kita sebut sekarang ini adalah AMD. Oke, di sini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari cluster dan superkomputer. Jadi jika secara benar diprogram, ya, nah di sini bisa memperoleh waktu yang sangat cepat, ya. Terus juga bisa digunakan untuk menjalankan sesuatu yang sama di setiap operasinya. Terus efektif juga untuk menjalankan massive simulation secara cepat, ya. Lalu berikutnya cons-nya atau bisa kita bilang negatifnya, ya, karena di sini biaya yang sangat besar untuk membangun superkomputer, ya, karena diperlukan daya atau power dan data center yang mendukung. Terus juga agak sulit untuk mendapatkan maksimum potensial dari MPI cluster. Terus expensive,
ya atau mahal di sini ya. Terus large dataset ya, itu akan sulit untuk diproses secara chunk atau dibagi-bagi secara banyak. Oke, nah di sini on-device parallel computing menawarkan beberapa kelebihan dan kekurangan ya. Di sini yang pertama, kalkulasi itu memang berorientasi kepada device-nya daripada kita melakukan transfer data dari satu tempat ke tempat yang lain yang berbeda komputer, di mana latensi yang dibutuhkan untuk mentransfer data dari satu tempat ke tempat yang lain itu membutuhkan overhead atau latensi yang cukup besar. Ya. Terus cons-nya di sini on device memory limitation ya, karena memorinya terbatas hanya di dalam device tersebut. Terus tidak dapat berkompetisi dengan scale of cluster, di mana ketika kita membutuhkan tambahan dari komputasi, kita tinggal menambahkan node-node tersebut. Sedangkan on device parallel computing, kita terbatas kepada board yang kita miliki dan device yang kita miliki. Nah, terus mengapa GPU dan kenapa sekarang? Yang pertama adalah economic of scale. Artinya efisiensi yang didapatkan dari GPU ini cukup baik. Lalu munculnya yang namanya atau berkembangnya stream processing. Atau kalau kita sebut ini adalah stream processor yang merupakan core dari sebuah graphic processing unit atau GPU. Ya, jadi ini adalah stream processing unit. Nah, biasa kalau di NVIDIA menyebutnya sebagai CUDA cores. Ya. Oke, berikutnya kalau kita lihat ini adalah pipeline dari sebuah graphic processing unit ya. Mulai dari vertex, triangle, memory, pixel dan ROP ya. Terus ada berupa memori ya. Nah, di sini setiap stage dari graphic pipelines ini memiliki shader processor untuk setiap operasinya. Contohnya di sini traditional video card itu memiliki 8 vertex shader pipelines atau 24 pixel shader pipelines, 24 texture filtering unit, 8 vertex texture addressing unit, dan 8 rendering output units. Ini adalah salah satu bentuk dari arsitektur classical graphic pipeline. Nah, ini adalah contoh dari device arsitektur dari graphic processing unit, di mana kita lihat yang warna hijau itu adalah berupa stream prosesor yang cukup banyak yang nantinya akan menjalankan program secara paralel bersama-sama antara satu stream prosesor dengan stream prosesor yang lain. Nah, di sini ada beberapa alternatif vendor yang membuat graphic processing unit. Yang pertama adalah NVIDIA, ada GeForce, Quadro, Tesla, ya, atau A100 sekarang. Lalu ada ATI, ada Radeon, ya, sekarang AMD, ya. Lalu ada Intel, ya, yang juga pernah membuat graphic processing unit. Ya. Namun di sini NVIDIA itu membuat library-nya sendiri yang bernama dengan CUDA, Code Unified Device Architecture, dan AT Radeon atau AMD itu bisa menggunakan OpenCL untuk pemrograman computing di atas graphic processing unit. Nah, di sini open source driver kalau kita lihat ya, compute abstraction layer and CTM close to metal, high degree optimization. Cons-nya SDK itu still in beta ya. Terus di sini ada saingannya yaitu CUDA ya. Dan CUDA juga cukup banyak dipakai untuk simulasi-simulasi yang menggunakan beberapa kompleks aritmetik di sana. Di sini Intel ya, ada namanya Terascale ya. Di sini juga ada Larabi ya, GPU untuk mengcompute
untuk bersaing dengan NVIDIA atau ATI. Lalu di sini NVIDIA sendiri membangun software development kitnya, ya, yang sekarang mungkin CUDA SDK sudah 10.0 atau bahkan mungkin sudah 11.0, ya. Jadi CUDA ini adalah library-library yang kita gunakan, yang bisa kita gunakan untuk pemrosesan program di atas Graphic Processing Unit. SDK ini sudah cukup banyak, ada CUDA, ada juga namanya CUDNN yang merupakan dasar dari komputasi neural network yang bisa kita kerjakan di atas Graphic Processing Unit. Nah, di sini kalau kita lihat, ini adalah bagian dari Central Processing Unit atau CPU. Di sini terlihat ada beberapa arithmetic logic unit yang jumlahnya tidak sebanyak yang ada di dalam Graphic Processing Unit. Seperti kita tahu bahwa daya komputasi dari CPU itu mengedepankan serialisasi, di mana prosesnya itu akan secara cepat dilakukan, ya, menggunakan frekuensi yang cukup tinggi dari prosesor tersebut, sehingga setiap proses dapat masuk secara cepat. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat, ya, CPU itu cukup pintar, tapi narrow artinya sempit, ya, karena memang arithmetic logic unitnya itu hanya sedikit. Ya, di sini ada control, ada cache-nya, ada DRAM-nya atau memorinya. Sedangkan kalau kita lihat arsitektur dari Graphic Processing Unit, di sini kita lihat beberapa arithmetic logic unitnya itu cukup banyak, ya. Arithmetic logic unitnya ini akan bekerja secara paralel ketika diberikan data atau variabel, sehingga walaupun kecepatan dari memorinya tidak terlalu cepat, namun si prosesnya dapat berlangsung secara paralel, ya. Itulah keuntungan kita memakai Graphic Processing Unit, di mana arithmetic logic unitnya itu yang merupakan stream prosesor dapat melakukan tugasnya secara paralel, seperti merendering grafis atau pada saat kita menonton sebuah video yang misalnya 60 fps dengan 4K misalnya, ya, itu harus diproses 4000 kali 2000 pixel yang ada 60 frame-nya dalam 1 detik. Nah, bagaimana proses itu bisa selesai dan nyaman kita tonton video itu? Itulah peran dari si Graphic Processing Unit, karena secara paralel dia akan memproses pixel-pixel yang berjumlah 4K tadi dengan 60 frame dalam 1 detik dikali dengan 3, misalnya itu adalah video berwarna, otomatis dia akan masuk ke masing-masing ALU atau Arithmetic Logic Unit yang ada di dalam Graphic Processing Unit, sehingga kita bisa dengan nyaman menonton film dari satu frame ke frame yang lain, atau dari detik yang satu ke detik yang lain. Ya, jadi di sini setiap dari multiprosesor itu punya single instruction, multiple thread arsitektur, ya. Lalu di sini kalau kita lihat pada intinya, kalau kita lihat ada 30 multiprosesor dengan 8 stream prosesor, ya. Jadi kalau kita mau bicara tentang sebuah GPU, lebih elegannya atau lebih apple to apple-nya kita membicarakannya stream prosesor. Kita kalau bisa tidak menyebut CUDA cores-nya, karena CUDA cores-nya itu lebih ke jumlah arithmetic logic unitnya, tapi stream prosesornya ada berapa, ya. Di sini ada untuk seri ini ada 8 stream prosesor. Tuh, jadi agar lebih elegan, ya, dan lebih tepat kita menyebutnya sebagai stream prosesor. Atau di sini dengan versi GPU yang lain terdapat 16 multiprosesor, ya, dengan 8 stream prosesor, ya. Jadi usahakan sih kita melihat datasheetnya dalam bentuk stream prosesor. Ada berapa stream prosesor yang bisa secara paralel mengeksekusi program kita. Lalu di sini memory manajemennya, ya, akses terhadap register itu secara instan, read ataupun write. Di sini global memory latency sekitar 400 sampai 600 cycle per CUDA programming manual.
Lalu di sini constant memory itu 64 kilobyte ya. Global memory dari 256 megabyte sampai 4 gigabyte. Tergantung dari versi graphic processing unitnya. Hingga sekarang sih untuk Tesla seperti V100 itu bisa sampai ke 32 gigabyte untuk global memorinya. Ya, ini adalah gambaran dari memori manajemen yang ada di dalam graphic processing unit. Seperti kita tahu bahwa GPU itu terdiri dari beberapa kernel, ya. Kernel itu memiliki beberapa grid. Grid tersebut terdiri dari beberapa blok dan blok itu terdiri dari beberapa thread, ya. Sehingga terstrukturisasi bahwa paralelisasi dilakukan di tiap blok yang bekerja di dalamnya adalah thread-thread yang merupakan stream processor. Ini adalah multiprosesor atau bisa kita bilang core-nya dari si graphic processing unit. Ya. Kalau kita lihat di sini streaming multiprosesor, di dalamnya ada shared memory, ya, ada L1 cache. Di sini ada arithmetic logic unitnya, ya. Lalu ada constant L1 cache, ya. Di sini ada SFU yang namanya adalah special function unit atau SP itu adalah stream processor. RF di sini adalah register file ya yang berguna untuk melakukan proses penyimpanan terhadap numerik ya. Nah, di sini kita coba lihat perbandingan ya graphic processing unit dengan central processing unit. Kalau dari clock sendiri mungkin dari clocknya tidak terlalu besar ya, graphic processing unit masih dalam kategori megahertz ya. Ini juga kalau kita lihat masih dalam megahertz. Sedangkan kalau CPU itu dalam gigahertz. Jadi kita tidak bisa langsung bilang bahwa GPU pelan atau CPU itu cepat karena memang arsitekturnya berbeda dan di sini yang kita bisa bandingkan sih lebih ke performance-nya ya. Kalau kita lihat ya di dalam CPU atau GPU memory ya, main memory latensi itu 1050 nanosecond ya, cukup kecil ya. Dan di sini dibilang 400 sampai 600 cycle untuk memori latensinya. Lalu kalau kita lihat dari dayanya sendiri ya, kita lihat bahwa untuk sebuah Intel Xeon ya, kita membutuhkan sekitar 50 sampai 150 watt ya. Sedangkan kalau untuk flops-nya di sini bisa sampai 3 gigaflops atau 46 megaflops ya. Jadi kalau kita lihat di sini wattnya berkisar 50 sampai 150 watt untuk satu prosesor. Tapi kalau kita lihat di graphic processing unit, dia flopnya bisa sangat tinggi ya. Di sini bisa 4155 gigaflops ya per wattnya. Sedangkan kalau CPU kita lihat di sini 476 megaflops ya. Jadi memang paralelisasi ini membuat pekerjaan yang tadinya secara serial berubah menjadi secara paralel. Walaupun kecepatan gigahertz atau frekuensi dari CPU itu cukup cepat, tapi ketika problemnya itu adalah problem yang cukup kompleks, ya kita bisa mengutilisasi graphic processing unit dan komputasi yang dihasilkan per wattnya itu jauh lebih banyak dibandingkan menggunakan central processing unit. Ya, jadi di sini kalau dari CPU itu rata-rata bisa 1 sampai 3 gigaflops untuk single atau double precision ya. Dapat bisa multithread dan streaming SIMD extension atau SSE ya, itu dapat bekerja 100 sampai 25 gigaflops, 100 mega sampai 25 gigaflops. Nah, di sini untuk enhanced GPU code itu bisa sampai 1 teraflop sampai 75 rata-rata 75 gigaflops. Jadi 1 teraflops untuk yang single precision,
Untuk yang double precision sekitar 75 gigaflops. Ya, jadi kalau kita menggunakan graphic processing unit secara tepat, kita bisa memperoleh rata-rata boost performance itu sekitar 10 kali lipat. Tergantung dari problemnya ya. Jadi kalau memang problemnya itu membutuhkan paralelisasi atau tepat untuk digunakan paralelisasi, maka boostnya atau performance boostnya bisa cukup besar. Ya, tapi kalau nanti problemnya itu harus bergantung atau menunggu dari hasil yang lain, ya otomatis kurang bisa memaksimalkan paralelisasi di dalam graphic processing unit. Ya, ini adalah gambarannya. Kalau kita lihat GPU bisa 1,44 giga atau 933 gigaflops untuk single precision, sedangkan untuk Intel Core 2 Duo ini pakai yang GPU yang semasanya ya, itu sekitar 40,4 gigaflops. Jadi cukup jauh ya ketika kita membandingkan performance dari graphic processing unit dan central processing unit. Namun tadi kembali lagi, ketika problemnya itu kita tepat menaruhnya di graphic processing unit, maka kita akan memperoleh keuntungan tadi beberapa kali lipat kecepatannya. Tapi ketika problem tersebut memang tidak bisa kita paralelisasi, atau ketika diparalelisasi memang tidak bisa maksimal, otomatis boost yang kita dapat itu tidak terlalu besar. Oke, di sini kalau kita lihat ada beberapa kelemahan, yaitu akurasi untuk single precision, ya, terus double precision juga ada, ya. Terus CUDA dan Brook itu menggunakan CUDA sebagai basisnya, ya. Terus beberapa yang perlu dilakukan di sini adalah membesarkan register space. Jadi untuk sekarang sepertinya sih graphic processing unit sudah sangat baik ya dalam melakukan memory manajemennya ya. Nah, berikutnya ada beberapa tips yang bisa kita gunakan untuk membangun GPU kita sendiri untuk melakukan komputasi. Jadi di sini kita akan coba untuk melihat ya apa saja yang diperlukan untuk setting GPU kita. Yang pertama mungkin case-nya, gunakan case yang cukup besar ya, mungkin full tower ya, dengan power supply yang cukup mumpuni. Artinya power supply tersebut memiliki 85% faktor jika kita membeli power supply yang cukup baik ya. Artinya kita harus menyediakan atau melihat spesifikasi dari graphic processing unit tersebut. Rata-rata GPU sekarang itu sekitar 250 sampai 300 watt. Oleh karena itu kita memang harus spare power supply kita agar bisa mensuplai CPU, motherboard, dan GPU kita dengan baik. Jadi rata-rata sekitar 700 sampai 850 watt. Dan juga belilah power supply yang cukup memiliki efisiensi yang cukup baik sehingga panas yang dihasilkan tidak terbuang saja ya, jadi bisa memiliki efisiensi yang lebih maksimal. Ya, lalu usahakan motherboard tersebut memiliki PCI Express yang dengan kecepatan yang cukup tinggi ya, sesuai dengan zamannya sekarang, dan gunakan hard disk yang cukup cepat untuk melakukan loading terhadap datanya. Bisa memakai hard disk, SSD ataupun NVMe. Lalu dari prosesor sendiri ya, kita perlu menggunakan prosesor yang bisa mengimbangi kecepatan dari lalu dari prosesor sendiri kita harus bisa memilih prosesor yang bisa mengimbangi kecepatan dari graphic processing kita. Jadi prosesor ini berperan dalam hal pengkopian data dari RAM komputer kita atau RAM CPU ke dalam RAM yang ada di dalam GPU sehingga bisa diproses oleh graphic processing unit. Oleh karena itu kita perlu memiliki prosesor yang cukup tangguh juga untuk dapat melakukan transaksional data antara memori CPU dan memori yang ada di dalam GPU.
Lalu kita bisa install beberapa kebutuhan kita. Ketika kita mau memakai kuda, kita bisa menginstal kuda, pastikan kudanya sesuai dengan aplikasi yang kita inginkan, ya, atau menggunakan OpenCL. Ya, kita jalankan, kita coba lihat drivernya apa kompatibel atau tidak. Lalu berikutnya ini adalah source dari slide ini atau referensinya. Mungkin itulah beberapa yang bisa saya jelaskan mengenai kuda, mengenai GPU. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat. Ya, terima kasih atas perhatiannya.